Kembali lagi dengan saya di sini, Suara Berbisik. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah sebuah boneka yang dapat mengambil jiwa dan raga. Gimana nih? Penasaran nggak sama ceritanya? Kalau penasaran, bisa like dan subscribe dulu ya channel ini. Kalau sudah, kita lanjut ke ceritanya. Awalnya, Raka sama sekali nggak percaya sama cerita terkutuk seperti ini. Cerita tentang boneka yang hidup. Cerita tentang rumah yang memilih penghuninya. Cerita tentang jendela yang bukan cuma lubang cahaya, tapi mulut yang menelan manusia. Buat Raka, semua itu cuma mitos kampung. Cerita busuk yang dipelihara orang-orang tua. Cerita yang harusnya mati bersama waktu, sampai rumah itu membuka matanya. Rumah kontrakan itu berdiri di ujung gang, seperti bangkai yang lupa dikubur. Catnya terkelupas seperti kulit mati. Temboknya retak-retak, menyerupai pembuluh darah yang mengering. Tapi jendelanya terlalu bersih, terlalu bening. Seolah setiap hari, ada yang mengelapnya dari dalam. Malam pertama, rumah itu diam. Malam kedua, rumah itu bernapas. Dan malam ketiga, rumah itu menatap. Raka terbangun jam 1:47. Bukan karena suara, tapi karena bau kain basah. Bau debu bercampur darah lama. Bau yang biasanya cuma ada di gudang mayat atau rumah kosong yang menyimpan sesuatu. Terlalu lama, Raka membuka mata. Dan jendela kamar sudah terbuka. Di luar kaca, duduk sesuatu yang bukan benda. Boneka itu tidak duduk seperti mainan. Ia duduk seperti mayat yang disandarkan. Kepalanya miring, leher kainnya sobek, memperlihatkan sesuatu yang hitam dan menggumpal di dalam. Rambutnya bukan lagi benang melainkan helaian rambut manusia yang menggumpal oleh darah kering. Bajunya menempel ke tubuhnya seperti kulit kedua. Dan matanya bukan mata kaca. Itu bola mata manusia, masih basah, masih hidup, masih berkedip. Boneka itu menatap Raka, bukan dengan tatapan kosong, tapi dengan lapar. Raka berdiri, tubuhnya gemetar. Setiap langkah menuju jendela terasa seperti berjalan di atas daging yang hidup. Saat tirai ditarik, boneka itu menempel ke kaca, bukan dari luar, tapi dari dalam. Kaca jendela bergelombang seperti kulit perut. Dari baliknya muncul telapak tangan kecil yang mendorong, membuat kaca berdenyut, seolah jendela itu bernapas. Lalu, boneka itu menghilang. Malam itu, Raka muntah darah. Sejak malam itu, setiap jendela di rumah itu mulai berubah. Kacanya menghitam saat malam. Retakannya membentuk pola wajah. Kadang terlihat lidah menempel di balik kaca. Kadang terlihat gigi menggigit pinggiran jendela dari dalam. Dan suara itu mulai datang. Suara tulang kecil digesek. Suara benang dijahit ke daging. Suara anak-anak tertawa sambil menangis. Malam berikutnya, ketukan datang. Bukan dari satu jendela, tapi dari semua. Tok, 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 bersamaan. Sinkron. Seperti ritual. Raka membuka pintu kamar. Boneka itu berdiri di lorong. Sekarang tingginya hampir menyentuh langit-langit. Tubuhnya membengkak, seperti diisi sesuatu dari dalam. Jahitan di lengannya robek, dan dari celah itu keluar jari-jari kecil, bukan satu, tapi banyak. Bergerak-gerak seperti cacing. Mulut boneka itu terbuka, dan rahangnya terbelah dua. Di dalamnya ada banyak mulut kecil, berteriak, mengunyah, memanggil nama Raka. Masuk, masuk, masuk. Lantai rumah melunak. Kaki Raka tenggelam sampai mata kaki. Dari dalam lantai, tangan-tangan kecil mencengkeram, menarik, mengelupas kulit betis Raka sedikit demi sedikit. Raka berteriak. Kulitnya robek. Darahnya menetes ke lantai. Dan lantai itu menjilatnya. Raka diseret ke ruang tamu. Di sana, puluhan boneka berdiri membentuk lingkaran. Ada yang kepalanya terbalik, ada yang perutnya terbuka,
memperlihatkan tulang rusuk anak kecil di dalamnya. Ada yang menjahit dirinya sendiri dengan jarum berkarat. Di tengah lingkaran, jendela terbesar rumah itu terbuka. Dan di luar jendela itu, bukan dunia, melainkan rumah kontrakan lama itu. Pintunya terbuka. Dari dalamnya keluar bau busuk bercampur tanah kuburan. Dindingnya berdenyut. Jendelanya penuh wajah anak-anak yang dijahit ke kaca. Matanya bergerak mengikuti Raka. Boneka utama menunjuk. Pulang. Tubuh Raka terangkat. Tulangnya berbunyi. Kulitnya robek di banyak tempat. Boneka-boneka kecil mulai memasuki tubuh Raka melalui mulut, telinga, hidung. Luka terbuka mengisi ruang kosong di dalamnya. Raka menjerit. Suaranya berubah menjadi suara kain disobek dalam satu tarikan terakhir. Raka dilempar ke dalam rumah itu. Pintu menutup. Jendela menutup. Sekarang Raka berdiri di dalam. Dinding rumah penuh jendela kecil, dan di setiap jendela ada boneka. Boneka-boneka itu bukan menatap keluar, mereka terperangkap. Boneka utama berdiri di belakang Raka. Sekarang giliranmu. Kulit Raka mengelupas. Tulangnya dilipat. Organ-organnya ditarik, keluar dan dijahit ulang. Raka masih hidup saat jarum terakhir menusuk. Sekarang, di jendela rumah itu, ada satu boneka baru. Matanya basah, masih bergerak, masih berharap. Dan jika suatu malam kamu melihat boneka di jendela, jangan berdoa, jangan lari, karena rumah itu lapar, dan ia selalu butuh penjaga. Baru, Raka menonton semuanya. Dan ia tidak bisa menutup mata. Waktu tidak lagi berjalan lurus di dalam rumah itu. Malam dan siang hanyalah perubahan bau. Siang berbau debu basah dan kain lapuk. Malam berbau darah segar dan ketakutan. Raka berdiri di balik jendela, tak pernah berpindah tempat, sementara tubuhnya perlahan mengeras. Jahitan di wajahnya mengering. Senyum paksa itu menetap. Bahkan saat ia mencoba berteriak dari dalam tengkoraknya sendiri. Setiap kali ada manusia mendekat, sesuatu di dalam tubuh Raka bergerak. Bukan jantung itu sudah terlalu pelan, tapi kumpulan kecil di balik tulang rusuknya. Boneka-boneka kecil yang dulu dimasukkan ke dalam tubuhnya, kini saling bergesekan, berebut posisi, mendorong dagingnya dari dalam, seperti tikus lapar di balik karung. Raka tidak lagi ingat kapan terakhir kali ia bernapas. Ia hanya ingat lapar. Malam ke-47. Rumah itu tidak menunggu korban tersesat. Rumah itu memanggil. Semua jendela terbuka bersamaan. Bukan terbuka keluar melainkan ke dalam. Kaca-kaca melengkung, berubah menjadi cekungan basah. Dan dari dalamnya keluar suara napas panjang, berat, seperti paru-paru raksasa yang baru saja terbangun. Orang-orang di gang itu berhenti. Beberapa menoleh. Beberapa menangis tanpa tahu kenapa. Beberapa langsung muntah darah di tempat, dan mereka berjalan bukan karena mau, tapi karena dipanggil. Tubuh-tubuh itu masuk ke rumah satu persatu. Ada yang masih berteriak, ada yang sudah diam dengan mata kosong. Begitu kaki mereka melewati ambang pintu, lantai melunak, menutup, dan memutus jalan kembali. Raka melihat semuanya dari jendela, dan sesuatu di dalam dirinya tersenyum. Boneka utama muncul di belakang Raka untuk terakhir kalinya. Tubuhnya kini hampir menyatu dengan dinding. Separuh kepalanya tertanam di tembok, separuh lagi menggantung dengan mulut yang terus bergerak. Rumah ini kenyang, katanya. Tapi rumah tidak pernah puas. Tangannya menekan punggung Raka. Dan untuk pertama kalinya, Raka bergerak sendiri. Kakinya melangkah maju, tubuhnya mendekat ke jendela. Kaca itu melunak, membuka ruang. Raka merasakan wajahnya ditekan ke permukaan dingin yang basah. Kulit pipinya menempel, jahitan di wajahnya meregang. Boneka utama mulai menarik. Perlahan, kepala Raka ditarik ke arah kaca. Tengkoraknya menekan, tulangnya berbunyi, kulitnya terkelupas sedikit demi sedikit, tertinggal di balik kaca seperti lapisan cat lama. Raka sadar sekarang, ini bukan hukuman. Ini bukan kutukan, ini regenerasi. Dengan satu tarikan terakhir, kepala Raka masuk ke dalam jendela. Tubuhnya mengikuti, tulangnya dilipat, organnya disedot keluar,
ditarik ke dinding, disebar ke seluruh struktur rumah. Raka tidak lagi berada di satu tempat. Ia ada di setiap jendela. Matanya terbelah menjadi puluhan pasang. Kesadarannya terpecah. Mulut-mulut kecil tumbuh di balik kaca. Tangannya menyatu dengan kusen. Jarinya menjadi retakan. Raka menjadi rumah. Dan rumah menjadi hidup sepenuhnya. Pagi itu, gang itu kosong. Tidak ada mayat, tidak ada darah, tidak ada teriakan. Hanya satu rumah. Kontrakan tua di ujung gang. Jendelanya bersih. Terlalu bersih. Dan jika kamu berdiri cukup lama di depannya, kamu akan melihat wajah di balik kaca, bukan menatapmu, tapi menilai. Dan saat malam tiba, rumah itu akan bernapas. Jendelanya akan berembun, dan dari dalam kaca akan terdengar suara pelan, serak, berlapis-lapis, masuk, ucapnya. Karena rumah itu lapar, dan sekarang rumah itu tidak pernah tidur. Jadi, kalau kalian melihat boneka di depan rumah kosong, kalian bakal ambil atau kabur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, bisa like dulu ya video ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Kami akan kembali dengan cerita-cerita horor yang menegangkan.